besar, anak-anak, cucu, rekan-rekan sejawat, dan seluruh kerabat yang saya kasihi. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan perjalanan hidup saya secara singkat. Saya lahir di Desa Sakal, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 15 Juni 1906. Bapak bernama I. Manik Pumanindo Bodang meninggal tahun 1981 dan ibu bernama E. Buru Sidebutang meninggal tahun 1969. Pada tahun 1951, keluarga kami pindah dari Pulau Samosir ke Desa Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada waktu kemarau panjang selama 11 bulan yang mengakibatkan gagal panen bawang. Pendidikan sekolah rakyat diselesaikan di SR Negeri 2 Sarimatondang, lulus tahun 1959. SMP Negeri 1 Pematang Siantar, lulus tahun 1962. Pada tahun 1959, waktu saya mau berangkat ke Pematang Siantar untuk melanjutkan ke SMP, ibu mengatakan bahwa anaknya atau saya pada waktunya nanti akan menjadi sarjana. Jadi hebat ibu saya ini. Padahal belum tahu itu apa artinya sarjana. Tapi dia mengatakan anak saya ini suatu saat akan menjadi sarjana. Itu katanya. Waktu saya mau berangkat ke sekolah, ngobrol di depan rumah. Padahal saya harus mengerti apa artinya sarjana. Pada masa SMA, saya menjalani kelas 1 dan kelas 2 di SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Sedangkan kelas 3 ditempuh di SMA Negeri 1 Tanjung Karang, lulus tahun 1966. Lulus sarjana pertanian pada tahun 1975 dan diangkat menjadi asisten dosen tanggal 1 Maret 1976. Lulus sarjana pertanian jurusan teknik pertanian Universitas Lampung, afiliasi IPB Bogor, 27 Februari 1978. Waktu kuliah di Fakultas Pertanian Unila, menerima beasiswa dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu beasiswa bakat dan prestasi. Tahun lahir saya tahun 1906, tapi di kantor tahun 1948. Saya mulai kuliah di Fakultas Pertanian bulan Agustus 1998. Dan waktu itu perkuliahan tidak berjalan dengan lancar karena dosen-dosennya sebagian besar dosen luar biasa. Karena perkuliahan tidak lancar, tahun 1972 saya bekerja di perusahaan eksportir hasil bumi, yaitu PT Dharma Indiko di bagian gudang, mendata keluar masuk barang dan mengawasi pekerjaan kulit. Selama saya bekerja, saya bisa menabung untuk modal perkuliahan saya. Karena pergolakan perang Teluk tahun 1973 berpengaruh ke perusahaan tempat saya bekerja, sehingga perusahaan tidak beroperasi atau tutup. Selanjutnya, karena ada teman saya mempunyai keahlian menjahit, saya banyak belajar ilmunya dari teman saya, dan saya buka usaha menjahit pakaian laki-laki di Bunuaras yang mempekerjakan 3 orang dan menyewa 3 mesin jahit, dan kami sistem bagi hasil. Hasilnya cukup lumayan.
penggantinya. Padahal saya sudah menyewa kios itu selama 2 tahun. Iya. Setelah itu saya buka warung nasi yang murah meriah karena sayang kios yang sudah disewa selama 2 tahun dan lingkungan kos masyarakatnya berpenghasilan rendah. Saya mempekerjakan seorang ibu di warung nasi ini. Usaha warung nasi ini selama 7 bulan sudah balik modal. Tahun 1975 pengelolaan warung saya serahkan kepada ibu itu karena saya harus melanjutkan kuliah. Waktu kuliah saya mendapat beasiswa bakat dan prestasi yang cukup besar sehingga cukup untuk biaya kuliah dan biaya hidup, ditambah dengan tabungan dari hasil kerja dan usaha. 21 Juli 1975 kami sebanyak 40 orang lulus sarjana muda dan untuk kuliah selanjutnya harus ke IPB Bogor atau Unpad karena dosen-dosen di Unila belum memungkinkan untuk menghasilkan sarjana dan untuk melanjutkan PPB harus melalui seleksi. Selama menunggu hasil seleksi dari IPB, Unila membuka kesempatan untuk melamar jadi asisten dosen, diangkat jadi PNS golongan 2B dengan persyaratan prestasi akademik. Saya pun membuat lamaran walaupun saya kurang berminat menjadi dosen dengan harapan keuangan saya bertambah. Tepuk tangan dong Abang dan juga Inang dong, gak usah ragu-ragu. Akhir 1975 saya mendapat berita bahwa yang diterima di PB sebanyak 10 orang termasuk saya. Saya lulus sarjana tanggal 27 Februari 1978 dan saya lulusan pertama Fakultas Pertanian Unila. Selanjutnya saya urus golongan saya disesuaikan menjadi 3A pada 1 April 1978. Selanjutnya tanggal 11 November 1978 saya menikah dengan Rosani Boru Panjaitan. Kami sudah berkenalan sejak tahun 1972 dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Hotma Luhut Temberyandi SE, lahir 20 September 1979. Nomor 2, Saud Lintomarto Tamon Manik ST, lahir 15 Maret 1981. Dan Felda Ruth Rumita Burumani, sarjana keperawatan, nurse, lahir 6 Oktober 1987. Pada bulan September 1984, saya melanjutkan kuliah ke S2 di IPB Bogor, jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulus 29 Mei 1986. Pada bulan Februari 1988, saya mengikuti program S3 di institusi dan jurusan yang sama, lulus 19 September 1991. Dalam menyelesaikan S2 dan S3 tersebut, saya mendapat biaya dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta bantuan dana penelitian dari Yayasan Super Semar Jakarta. Selama saya mengambil S2 dan S3, keluarga saya tetap di Lampung.
Dan waktu saya mulai S2, anak kami Hotma baru masuk TK. Pada awal pernikahan kami, untuk menambah penghasilan keluarga, kami sempat membuka usaha kios tambal ban di Jalan Raya Gedung Menang. Dan berjualan minyak tanah tangkian, dan ada pendorong yang berkeliling untuk memasarkan minyak tanah. Setelah saya selesai semua, saya suruh Mama Hotma untuk stop berjualan minyak tanah, dan kebetulan Mama Hotma diterima PNS yang sebelumnya bekerja di swasta. Pada tanggal 1 Desember 2003, saya ditetapkan sebagai guru besar dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan dikukuhkan 22 April 2004 bersama Profesor Dr. Sugeng P. Haryanto. Dengan pidato pengukuhan pembangunan agroindustri ramah lingkungan. 23 Februari 2012, Hotma, anak pertama kami, menikah, dan 20 Januari 2013, cucu pertama kami lahir, diberi nama Kevin Mikael Hasudungan Mani. Permintaan saya minta supaya dipanggil Opu Hasudungan, karena bagi saya nama Hasudungan mempunyai makna tersendiri dan mendalam. Tanggal 14 Februari 2019, cucu kedua kami lahir, adiknya Kevin, diberi nama Keanu Gabriel Mani. Mei 2015, saya mengalami stroke ringan yang diserang saraf kognitif yang mengakibatkan saya malas untuk berbicara panjang-panjang. Februari 2017, saya mengalami serangan jantung, dan jantung saya harus diring di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Saya pensiun 15 Juni 2018. Sebetulnya Juli 2012 saya sudah mengirim berkas pengajuan pensiun ke Dikti agar saya bisa pensiun tahun 2013 di usia 65 tahun. Karena masa pensiun dosen 65 tahun, tapi untuk guru besar bisa sampai 70 tahun, tapi dengan pengajuan. Tapi saya tidak berminat melakukan pengajuan. Usulan pensiun saya ditolak pada bulan Februari 2013 karena ada kebijakan pemerintah bahwa semua guru besar harus pensiun pada usia 70 tahun. Dengan penolakan itu, saya merasa kecewa karena saya sudah siap untuk pensiun dan sudah merasa lelah. Dari tahun 2015 sampai 2018, saya banyak dibantu teman-teman supaya sertifikasi saya tidak di-stop, dan ini sangat saya syukuri atas kebaikan teman-teman di staf dan jurusan. Pada kesempatan ini saya secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Pertanian, dan khusus pada teman-teman dari staf yang dari jurusan ilmu tanah. Tuhan saja yang membalas semua kebaikan bantuan yang diberikan kepada saya.
Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2024, buruh kami Felda Manik menikah dengan Naik Opusung. Saya sangat bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya masih diizinkan mencapai usia 70 tahun. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada saya dan keluarga saya, juga kepada kita semua. Amin.